kita harus mengelola sampah di sekitar kita, ya. Perhatikan ya. Lanjut, apa itu zero waste? Siapa yang mau baca? Zero waste artinya? Iya. Gaya hidup tanpa menghasilkan sampah atau hanya sedikit sekali sampah. Dengan zero waste kita belajar untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat, ya. Jadi misalnya caranya gimana Pak? Mengurangi sampah baru plastik. Ya, tidak memakai plastik sekali pakai. Biasanya kalau belanja itu kan dapat plastik toh. Habis itu plastiknya dibuang. Habis itu kalau diurai nggak kita? Bisa terurai nggak? Bisa. Nggak bisa. Plastik itu tidak bisa terurai. Plastik itu bentuknya dibuang. Tetap kayak gitu. Terus nggak bisa diurai, nggak bisa hancur kecuali dibakar. Dan juga plastik itu nanti menghasilkan udara yang tidak sehat juga. Nah, jadi plastik itu berbahaya. Jadi kurangi plastik itu. Yang kedua, menggunakan barang lagi seperti menggunakan botol minum atau kotak makan berkali-kali. Nanti kalau kita ke sekolah bawa minum, botol minum. Jadi tidak digunakan hanya sekali pakai, bisa digunakan berkali-kali. Ya. Terus yang ketiga, mendaur ulang sampah kayak apa? Sampah botol plastik, botol minum, dan mulai dipisah, ya. Ini sampah organik, satunya sampah anorganik. Cerita tentang gunung dan sungai yang tercemar. Di suatu hutan yang rimbun, terdapat seekor burung kecil yang sangat suka terbang di sekitar sungai yang jernih. Namun suatu hari burung itu terkejut melihat. Nah, cerita ini mengingatkan kita tentang apa, anak-anak? Bahwa kalau kita buang sampah tidak boleh sembarangan, mengurangi jumlah sampah plastik. Kasihan makhluk di sekitar kita. Mosok paus makannya plastik, burung makan plastik ya. Kira-kira sehat ya? Ya, berarti kita harus menjaga alam lingkungan kita. Kita diskusi. Pertanyaannya itu, satu, di rumah apakah kalian sudah memisahkan sampah organik dan anorganik? Yang kedua, apakah yang kalian lakukan dengan sampah plastik atau kertas bekas? Yang ketiga, apakah kalian pernah membawa tempat makan sendiri dari rumah atau tidak perlu menggunakan plastik sekali pakai saat makan di sekolah? Nah, itu didiskusikan masing-masing kelompok. Diskusi kelompok satu. Kita tanya, di rumah apakah kalian sudah memisahkan sampah organik dan anorganik? Kami sudah memisahkan sampah organik untuk kompos dan anorganik untuk dapur rumah. Ya, sampah sampah itu barang-barang yang sudah tidak kita gunakan lagi, ya kan? Misalnya aku habis makan, tempat plastiknya kan dibuang, nah itu namanya sampah. Paham ya? Terus jenis sampahnya ada dua, sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang berasal dari alam. Sampah yang berasal dari alam, contohnya daun-daunan, sisa makanan, ranting, ya kan, sayur-sayuran, itu namanya sampah organik, sampah yang berasal dari alam. Nah, terus sampah ini mudah hancur, ya, mudah hancur dan mudah terurai di mana? Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang
ada misalnya. Terus di depan perpustakaan tidak ada tempat sampah. Nah, kita kalau buang sampah harus kita kita buat denah tempat sampah ya. Silakan dibuat. Nanti seperti ini bentuknya deh. Nah, di kotak dulu ada ruang kelas 1 misalnya temannya ada sampahnya. Ayo dibuat ya. Alhamdulillah kalian sudah selesai semuanya. Ini membuat peta atau denah tempat sampah. Nah, biar apa? Biar kita tahu oh letak-letak tempat sampah itu di depan kelas masing-masing itu sudah ada. Berarti kalau kita membuang sampah harus di tempatnya. Itu ya anak-anak. Ya, betul ya. Biar ini nanti kita akan memilah sampah. Nah, sebelum memilah sampah, kita lihat dulu. Di sini ada ember 2. Yang pertama ada apa ini? Sampah organiknya ini itu sampah yang terbuat dari apa? Organik loh. Rantai apa lagi? Yang sesuai daun-daun rantai kayu, ya. Nah, yang satunya di sini ada keranjang sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang dibuat dari plastik, apalagi kaca, besi, gitu deh. Nah, nanti kalian sudah bawa sampah kan di situ? Nah, nanti tak suruh memilah sampah, ya. Oh, kalau belum itu maksudnya organik atau anorganik ya. Oh, aku punya botol plastik berarti dimasukkan di mana ya? Gitu. Paham? Yang maju satu-satu ke depan dari siapa dulu Mas Syafi? Ya, Mas Syafi. Ya, maju. Makanya apa? Ayo. Ini plastiknya di sini loh ya. Plastiknya bukan organik loh ya. Nah, ayo mana saja. Satu-satu. Ya. Oh, yo. Sudah semuanya? Sudah bisa membedakan mana sampah organik dan anorganik? Sudah bisa? Sudah bisa ya. Pokoknya kalau itu tumbuh-tumbuhan, ya, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, daun-daunan dimasukkan ke sampah organik. Sampah organik itu apa? Sampah yang bisa diuraikan, ya. Berbeda dengan sampah anorganik. Sampah anorganik ini tidak bisa diuraikan di tanah. Kamu buat plastik kayak gini di tanah bisa hancur nggak? Tidak, ya. Makanya nanti sampah-sampah kayak gini bisa didaur ulang lagi, gitu ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, sekarang nih kegiatan yang kedua, ya. Dulina di sini sudah punya ini koran-koran bekas, Mas Davi. Nah, koran bekas daripada dibuang ini bisa dibuat prakarya, yang nanti membuat kolase. Tahu kolase? Tahu ya, nanti itu nempel di gambar itu ya. Bisa ya. Nanti tak ini memutarkan video dulu ya. Caranya nanti kayak gini, silakan disimak. Sudah? Nah, ini hasil karya kolase ya dari kertas koran ke bekas. Jadi kalau ada sampah-sampah seperti itu bisa kita manfaatkan untuk membuat karya apa saja bisa ya. Membuat kolase bukan dari koran, misalnya sampah plastik, jajanan snack ya, itu bisa digunakan di sini ya. Jadi prakarya kolase gitu ya. Nah, kegiatan selanjutnya kita minta kalian untuk membersihkan area tempat duduknya. Di situ kalau ada koran, ada kertas ya, silakan nanti masukkan di tempat sampah. Ya, semuanya kalau diisikan ya, kertas-kertas ya, kertas ya. Ini kita melanjutkan kegiatan P5 minggu kemarin deh. Dari ini nanti kita akan mendiskusikan bagaimana cara menjaga lingkungan kita tetap bersih ya. Kira-kira bagaimana anak-anak? Di apa biar lingkungan kita tetap bersih?
ya dibersihkan. Nah, beri mohon nanti kalian diskusi ya, kelompok ya, siap-siap ya. Ya, silahkan didiskusikan. Ayo diskusi, boleh soal aja ya. Ayo, apa siapa? Mana ya? Kita harus berdiskusi. Coba ya. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya, apalagi Membawa kantong sampah sendiri ketika keluar rumah. membawa kantong sampah sendiri ketika keluar rumah, apalagi Len? Menggunakan produk ramah lingkungan. Menggunakan produk ramah lingkungan. Nah, itu jawaban dari kelompok 1 agar menjaga kebersihan lingkungan itu apa saja. Nah, itu tadi ya, teman-teman anak. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kegiatan selanjutnya, Bunda minta kalian membuat gambar tentang lingkungan yang bersih. Dari gambaran, ya, nanti bisa membuat taman, membuat rumah yang bersih, ada pohonnya, ada apa bunganya, ada tempat sampahnya, misalnya gitu deh. Ya, silakan dibuat sekreatif mungkin ya. Terus. Ya, drama yang bagus ya. Nanti, ya. Nah, ini gambar kalian ya, bagus nggak? Bagus ya, bagus semuanya. Oke. Nah, ini gambaran tentang lingkungan yang bersih. Gambar apa ini? Apa ini? Rumah ya, rumah kalian. Oke, biar bersih diapakan? Disapu, dipel, kan dibersihkan setiap hari. Ya, ini gambaran tentang rumah yang bersih, ada tempat sampahnya. Itu kan ya, akan menceritakan. Bunda minta kalian menceritakan pengalaman positif tentang menjaga kebersihan. Jaga misalnya, oh uang setiap sore hari itu bantu ibu menyapu, boleh. Aku di rumah selalu cuci piring. Nah, aku selalu membuang sampah di tempatnya, Bu. Nah, itu deh. Ya, silakan diceritakan satu persatu ya, buat menceritakan pengalamannya menjaga kebersihan. Absen 1 Mbak Dija, ya, masih ke depan Mbak Dija. Ya, yang keras ya. Ya, bacakan, ceritakan pengalaman ya. Aku selalu membuang sampah di tempatnya meskipun jaraknya jauh. Iya, Mbak Dija selalu membawa sampah di tempatnya meskipun jaraknya jauh. Di sini kelasnya sampah tempat sampahnya ke sana, jalan ke sana, gitu ya. Tangan buat Mbak Dija. Absen 2 Mas Dawi. Ya, apa ceritanya? Aku berteman-temannya rutin membersihkan lapangan setiap hari. Iya, Mas Dawi selalu rutin membersihkan lapangan. Lapangan itu kalau membersihkan bukunya banyak atau ya, Mas Dawi mengajak teman-temannya membersihkan lapangan. Tepuk tangan buat Mas Dawi. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan, membuat rencana untuk menjaga kebersihan. Misalnya kamu membuat rencana apa ya? Oh, aku akan misalnya membawa botol minum setiap hari. Jadi kamu nggak bilang membawa sampah di kamar. Misalnya membuat rencana, aku akan membawa tas kain kalau belanja. Itu ya. Ya, silakan dituliskan. Ya. Apa lagi? Aku akan membersihkan tempat umum seperti taman atau lapangan bersama teman-teman. Iya, Mas Davi akan membersihkan tempat umum seperti apa tadi Mas Davi? Taman, lapangan, bersama siapa? Teman-teman. Betul ya, kita laksanakan ya. Tepuk tangan buat Mas Davi. Minta kalian membuat poster tentang kebersihan. Poster itu nanti isinya kalimat ajakan singkat padat jelas ya kepada orang lain agar menjaga kebersihan. Ini contohnya, ya. Silakan buat yang bagus semenarik mungkin warnai ya.
Mampukan mereka